Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadim lakum nasroh, al-khabarul waqi bima edukasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Medukasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, warga Kota Bekasi yang sehari-hari menggunakan jasa kereta api via stasiun Bekasi mulai mempertanyakan proses pembangunannya hingga rusaknya eskalator yang sudah melampaui batas waktu 3 bulan lebih. Rini, yang merupakan salah satu pengguna jasa kereta api di stasiun Bekasi, mengatakan bahwa situasinya sangat aneh. Bikin pesawat katanya sudah sanggup, bikin kereta api cepat sudah, tetapi kok hanya memperbaiki eskalator buat dipakai sehari-hari saja harus nunggu suku cadang dari luar negeri. Seperti diketahui, warga Kota Bekasi sudah terlalu bosan melintasi stasiun Bekasi karena rusaknya eskalator itu sudah cukup lama terjadi. Bahkan warga sampai membuat aksi simbolik 100 hari wafatnya eskalator stasiun Bekasi. Ironisnya, pihak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berdalih biang kerok lamanya perbaikan eskalator adalah pengerjaan perbaikan yang memakan waktu lama karena pihaknya perlu menunggu proses pengadaan suku cadang dari luar negeri. Di stasiun Bekasi terdapat 12 unit eskalator yang disiapkan untuk menunjang pelayanan penumpang. Hingga saat ini sedang dilaksanakan perbaikan pada 2 eskalator yang berada di sisi utara peron 3 dan 4 serta pintu keluar dari sisi utara. Sementara unit eskalator lainnya beroperasi normal. Proses perbaikan eskalator tengah diupayakan agar dapat selesai pada pertengahan Februari 2024. Sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Berita selanjutnya, sebanyak 108 calon jemaah haji yang termasuk dalam rombongan KBIHU Maulana Azhari di Perumnas Kayu Ringin Kota Bekasi pada Minggu 4 Februari 2024 mengikuti manasik haji untuk kali yang ke-6. Berlangsung di Aula Nurul Hikmah Kayu Ringin. Kali ini dalam rangka teknis haji tamatu, teori dan praktik. Pembimbing haji Ustadz Zaidun menjelaskan berbagai hal sejak awal keberangkatan dari embarkasi asrama haji hingga setibanya di Tanah Suci. Juga disebutkan sejumlah hal yang harus dilakukan setibanya di Madinah, termasuk ziarah ke sejumlah tempat. Selain membagi-bagikan kain ihram dan syal serta berbagai perlengkapan lainnya, bagi yang belum dapat, Zaidun juga membagi tugas rombongan yang dibawahi 3 ustadz atau ustazah serta para ketua regu. Kemudian acara dilanjutkan dengan praktik mengelilingi Ka'bah hingga Sya'i dengan berjalan dari Sofa ke Marwah. Selain itu juga membaca-baca doa. Setelah itu kembali ke tahallul dan berkumpul ke tempat semula untuk berbagai penjelasan lainnya. Berita selanjutnya, pemirsa, pada Ahad 4 Februari 2024, Partai Umat Kota Bekasi telah menandatangani nota kesepakatan dengan Front Persaudaraan Islam Dewan Pimpinan Wilayah Kota Bekasi. Penandatanganan kesepakatan ini adalah menindaklanjuti instruksi atau maklumat Imam Besar Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Dalam nota kesepakatan tersebut antara Partai Umat Kota Bekasi dan Front Persaudaraan Islam Kota Bekasi telah bersepakat dan bertekad untuk memenangkan calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Hal lain sebagaimana dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Habib Ali bin Umar Al-Atos. 2 hal yang menjadi konsentrasi kita hari ini terkait dengan penyakit masyarakat, yaitu maraknya LGBT dan penyalahgunaan obat-obatan tipe G yang marak di Kota Bekasi. Ini membutuhkan kerjasama yang intens antara Partai Umat dan FPI Kota Bekasi. Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPW FPI Kota Bekasi, yaitu Habib Ali bin Umar Al-Atos, dan Sekretaris Umum Abdul Fattah SPD IMM.
Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Kiai Haji Sukandar Ghazali yang juga Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi. Dalam tausiahnya, Kiai Sukandar menegaskan bahwa perlunya sinergitas perjuangan yang kuat antara FPI Kota Bekasi dan Partai Umat Kota Bekasi. Jadikan ini seperti kekuatan dalam menyokong dakwah Rasulullah, yaitu dengan bergabungnya kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin yang membentengi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi, mengatakan dengan mengikuti kegiatan di Organisasi Pelajar Islam Indonesia atau PII menjadi modal penting menjadi pemimpin di masa depan. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. MUI TV Kota Bekasi kembali mengadakan MUI TV Awards 2024, yang mana acara ini merupakan acara kedua. Acara yang menghadirkan short movie competition dengan tema Ramadan Karim. Perlombaan ini diselenggarakan untuk para mahasiswa se-Bekasi Raya. Ayo segera daftarkan tim kalian untuk mewakili kampus di acara short movie competition MUI TV Awards 2024. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi mengatakan dengan mengikuti kegiatan di Organisasi Pelajar Islam Indonesia atau PII menjadi modal penting menjadi pemimpin di masa depan. Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi setelah mengunjungi konferensi wilayah atau Konwil PII Jakarta ke-35 di Gedung Perguruan Persatuan Umat Indonesia atau PUI Jakarta Selatan pada Ahad 4 Februari 2024. Muhadjir Effendi mengungkapkan aktivitas di PII dengan segala kesahajaannya saat ini akan menjadi modal yang tak ternilai ketika sudah menjadi pemimpin di masa depan. Sementara itu, Sekretaris Wilayah PII Jakarta, Demisioner Tessa Hanifah Widya, mengapresiasi atas kerja pengurus wilayah dalam bekerja selama periode sebelumnya. Tessa mengakui masih banyak pekerjaan rumah organisasi yang masih belum terselesaikan. Diharapkan periode berikutnya dapat melengkapi dan menggenapi kekurangan ini. Konwil yang diadakan dari Jumat hingga Ahad 2 sampai 4 Februari dihadiri 8 pengurus daerah PII se-Jakarta Raya. Terpilih sebagai Ketua Formatur sekaligus Kota Umum PWPII Jakarta M. Toha Alwi, Ketua Korps PII Wati, dan Komanda Brigade PII Jakarta Abu Darda. Mengakhiri berita hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari atau Ditjen PHL memperkuat sinergitas di tingkat tapak untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. PLT Dirjen PHL Agus Justianto pada pembukaan rapat koordinasi teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2024 menekankan harus terpenuhinya 3 fungsi utama hutan, yaitu fungsi lingkungan, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi yang berkelanjutan. Menurut dia, dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, KLHK telah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan hutan dari timber management menjadi forest landscape management atau pengelolaan hutan berbasis bentang lahan. Rakornis Ditjen PHL KLHK yang mengambil tema sinergitas membangun hutan lestari di tingkat tapak turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL wilayah 1-16 dari seluruh Indonesia dalam Perhutani di Jawa Timur, Agus mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari penuh dengan tantangan. Di antaranya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak yang clean and clear, meningkatkan produktivitas kawasan hutan, menjadikan kayu hutan alam sebagai premium goods, mendorong diversifikasi industri pengolahan hasil hutan dalam upaya mendukung multi usaha kehutanan. Lebih lanjut, Agus mengatakan untuk meningkatkan tata kelola perizinan berusaha dan mengembangkan investasi usaha kehutanan, pihaknya saat ini mengambil sejumlah langkah, yaitu menyiapkan dan implementasi strategi koordinasi dan komunikasi antar eselon 1 dan KL serta para pihak untuk optimalisasi kualitas layanan perizinan berusaha dan nilai investasi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.